masih di bentar. Oke, pertemuan yang kemarin kita bentar. Yang minggu kemarin saya pakai ini ya, ngasih tugas ya, benar nggak? Enggak ya, nggak ada tugasnya. Sudah terlihat Bapak Ibu ini di layar? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik. Nah, kita akan kita akan melihat beberapa aplikasi dari Supermom ya. Ini terkait dengan fungsi, ya, range dari sebuah fungsi. Sekarang kita perhatikan fungsi f ini, ya, terbatas di bawah. Ya. F itu dikatakan terbatas di bawah pada D jika FD-nya atau range-nya itu terbatas di bawah. Ya. Artinya terbatas di bawah seperti ini. Ini kan kita punya ini fungsi ya, himpunan. Range itu kan himpunan. Maka kita memperlakukan terbatas di bawahnya sama seperti terbatas di bawah pada himpunan. Jadi dia memuat ada batas bawah. Ya. Kalau terbatas, maka dia terbatas di bawah dan di atas. Nah, sekarang kita lihat F dengan G itu fungsi, dan ini fungsinya terbatas, artinya FD-nya terbatas, GD-nya juga terbatas. Nah, kalau dia terbatas, maka dia punya supermom. Kalau Fx-nya kurang dari Gx, maka supermom FD itu kurang dari supermom GD. Nah, sekarang bagaimana dengan infimumnya? Kalau Fx kurang dari Gx, supermomnya bagaimana? Infimumnya bagaimana? Infimum Fx, infimum Fx untuk X anggota D juga akan kurang dari infimum Gx untuk X anggota D. Ya. Ini ada contohnya. Ya, kalau yang Archimedes saya nggak akan ini. Nah,
Dari supremum infimum tadi, ini di Archimedes saya rasa di bab sebelumnya juga sudah dibahas. Cuma di sini perhitungan bahwa X anggota R, untuk setiap X anggota R, maka ada NX anggota N sehingga X itu kurang sama dengan NX. Nah, sifat Archimedes ini mengatakan apa sih? Dengan kata lain apa di sini? Ada yang bisa ini enggak? Dengan kata lain apa sifat Archimedes ini mengatakan apa? Yang di atas tadi kan ngomong terbatas, tidak terbatas gitu ya. Tiba-tiba kok di sini ada Archimedes tuh apa ya, ngomong apa? Apakah ada hubungannya dengan terbatas tadi atau tidak? Sifat yang tidak memiliki elemen jauh lebih besar atau jauh lebih kecil, Bu? Mana? Tidak memiliki elemen maksudnya? Boleh izin menjawab, Ibu? Ya, boleh, silakan. Untuk X elemen bilangan real itu tidak terbatas karena selalu bisa ditemukan bilangan asli N yang NX-nya itu lebih dari sama dengan X. Oke. Apa begitu? Untuk setiap anggota X anggota R, maka ada NX anggota N sehingga X itu kurang dari NX. Ya, apa? Archimedes 243 itu mengatakan bahwa himpunan bilangan asli itu tidak terbatas. Ya. Dengan kata lain, sifat Archimedes itu mengatakan bahwa himpunan bilangan asli itu tidak terbatas. Kenapa? Karena untuk setiap bilangan real, X itu bukan merupakan batas atas dari N. Ya. Jadi di sini untuk setiap X, maka X-nya itu bukan batas atas dari himpunan bilangan asli. Artinya apa? N itu tidak punya batas atas. Ya. N itu tidak punya batas atas. Sehingga N itu tidak terbatas di atas. Gitu ya. Nah, sifat yang ini itu dengan kata lain mau mengatakan bahwa bilangan asli itu tidak terbatas di atas. Kalau terbatas di bawah, ya terbatas di bawah oleh 0. Tapi dia tidak terbatas di atas. Ya, ini dari sifat yang ini. Membacanya seperti itu. Ya, untuk buktinya di sini menggunakan bukti andaikan, pakai pengandaiannya, andaikan tidak ada N. Tidak ada N elemen bilangan asli sehingga X itu kurang dari NX. Artinya apa?
N itu kurang dari X untuk setiap N bilangan asli. Jadi X itu adalah batas atas dari bilangan asli. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat kelengkapan, maka N itu punya supremum. Katakanlah supremumnya adalah U, gitu ya. Supremumnya adalah U. Kalau supremumnya adalah U, maka U-1 bukan supremum, gitu ya. Kalau U-nya supremum, maka U-1 bukan hanya bukan supremum, tapi bukan batas atas. Ya. Kalau bukan batas atas artinya apa? U-1 ada bilangan M anggota bilangan asli sehingga U-1 itu kurang dari M. Kalau saya tambahkan berarti tambahkan dengan 1 kita punya U kurang dari M plus 1. Ini kontradiksi dengan yang di sini. Ya. Kursor saya kelihatan nggak? Terlihat itu. Terlihat. Ya. Oke, jadi U kurang dari M-1 di sini dengan N kurang dari X untuk setiap N bilangan asli, ini kontradiksi bahwa ini dikatakan N itu kurang dari X. Ya. N kurang dari X. Ini U kurang dari M plus 1. Di sini X-nya tadi apa? Batas atas kan? Kalau dia batas atas, maka ini batas atas terkecil nih. Oh sorry, ini kontradiksi dengan batas atas terkecil ya. Nah, U-nya tadi batas atas. Tapi U-nya masih kurang dari M plus 1. M plus 1-nya bilangan asli. Ini bertentangan dengan U-nya tadi batas atas. Sehingga ini pengandaian ini tadi salah. Kalau pengandaiannya salah, artinya apa? Maka di sini ada N, ya, N, elemen N sehingga X kurang dari NX. Ya. Pernyataan ini sebenarnya mengatakan bahwa N itu tidak terbatas di atas. Ya. Ingat bahwa N itu tidak terbatas di atas. Akibatnya apa? Kalau N tidak terbatas di atas, maka kalau saya punya S, itu adalah himpunan seper N, di mana N-nya bilangan asli, maka infimum dari S itu sama dengan 0. Ya, ini teorema akibat. Nah, ini juga teorema akibat tadi dari sifat Archimedes, beberapa sifat. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menentukan ini ya, membuktikan bahwa akar 2 itu bilangan irasional. Nanti mungkin dibaca saja yang itu. Nah, ini yang paling penting ya. Oke. Di teorema 248, teorema densitas, dense itu artinya apa? Dense. Ya. Dense itu rapat. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu rapat. Gitu ya. Jika X dan Y anggota bilangan real, maka dengan X-nya kurang dari Y, maka pasti ada R bilangan rasional, sehingga R-nya itu di antara X dan Y. Ya. Jadi bilangan real itu padat ya. Di dalamnya itu ada bilangan rasional antara dua buah bilangan real. Di dalamnya itu ada bilangan
rasional dan ada bilangan irasional. Nanti itu digabung dengan koroleri 249 ini ya, 248. Ini kalau kita gabung nanti dengan ya. Ini saya gabung dengan yang ini. Yang koroleri ini. Ya. Ini akan mengatakan bahwa bilangan real itu dense. Ya. Dense, padat, nggak ada celah gitu ya. Jadi antara dua buah bilangan real, di dalamnya tuh pasti ada bilangan real lagi. Antara dua buah bilangan real, ada bilangan real lagi. Ya. Nah, makanya pada saat ini dipakai dasar pada saat kita melakukan perhitungan secara numerik gitu ya. Secara numerik kalau kita bekerja dengan bilangan real, ini contohnya, katakanlah saya mau nyari akar dari sebuah persamaan. Nah, di metode Newton-Raphson itu kan dibagi dua lagi gitu ya. Jadi ini menggunakan fakta ini ya, bahwa di dalam bilangan real itu padat. Jadi kalau saya punya interval, katakanlah interval 01 gitu. Bentar. Saya Oke, ini saya pakai Google Jamboardnya ya. Nah ini kalau saya punya bilangan real, ya, antara X dan Y di sini ada Z, ya. Antara X dan Z ini ada katakanlah Z2. Antara Z2 ini ada lagi Z3. Ini bisa dibagi terus, bagi terus gitu ya. Makanya ini pada saat si metode Newton-Raphson, kalau kita bicara dengan bilangan real, X, Y, nah, ini nilainya misalkan nyari persamaan gitu ya, akar persamaan. Ini nilainya plus, ini negatif. Oh, kita section lagi, intersection lagi. Lihat nih, ini positif apa negatif? Oh, ternyata positif, maka kita pakai yang ini. Cari lagi, bisection lagi. Dan bisection itu membagi dua itu dijamin oleh adanya sifat ini, ya, sifat dense-nya, bahwa ketika kita membagi dua, ini masih bilangan real nih, bukan bilangan yang lain, bukan himpunan bilangan yang lain, masih ada nih bilangan real. Bagi dua lagi, ini masih bilangan real. Bagi dua lagi, masih bilangan real. Bagi dua lagi, masih bilangan real. Nah, apakah di dalamnya itu ada bilangan real, bilangan irasional? Itu semuanya ada di sini. Antara dua buah bilangan real, pasti ada bilangan rasional. Antara dua buah bilangan real, pasti ada bilangan irasional. Gitu ya. Jadi di sini dari 248, 249 itu kita bisa menggabungkan jadi antara dua buah bilangan real, di situ ada bilangan real yang di antara keduanya.
Ya, kalau saya ambil R antara R dan X, ada bilangan real lagi. Misalkan R2. Antara R2 dengan X, ada bilangan real lagi, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, itu dari sifat yang tadi. Nah, cuma saya ingin Anda ini yang terkait dengan fungsi. Bentar, yang ini nih. Agak beda nanti mungkin ya. Coba ini nomor 8. Oke. Coba nanti nomor 8 sama nomor yang X-nya beda mana ya? Ini. Oh ini yang 2 variabel nih. Yang agak ini. Oke. Nomor 12. Tadi nomor berapa tadi? 8. Nomor 11. Kemudian nomor 12. Oke, silakan kalian coba dulu nomor 8, 11, dan 12. Nah, saya beri waktu sampai jam 2.15 ya. Silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai boleh langsung di-chat di ini ya. Langsung di-chat di Google Meet, kemudian Anda tuliskan di Google Jamboard-nya. Ini kayaknya sudah saya share di Google Jamboard-nya, silakan di ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Silakan dilanjutkan ya.
Silakan Bapak Ibu yang mau mempresentasikan hasilnya. Boleh? Boleh. Salah satu. Nomor 8, silakan. Siapa yang mau menuliskan tadi? Udah ditulis belum di sini? Tadi sepertinya Bu Rina, Bu. Iya, belum ditulis. Kalau nggak mau difoto aja, taruh di sini di Google Jammernya. Bu Rina masih di mute. Sebentar Bu, saya sedang coba. Ya.
Sudah, Ibu. Silakan Bu Rina dijelaskan. Udah kedengaran nih suara Bu Rina ya? Maaf Bu, saya lupa. Saya mute. Untuk setiap X elemen X, maka Fx kurang dari sama dengan supremum Fs, di mana S elemen X, dan Gx kurang dari sama dengan supremum Gs, di mana S elemen X. Jika ditambahkan, maka Fx tambah Gx kurang dari sama dengan supremum Fs, di mana S elemen X ditambah supremum Gs, di mana S elemen X. Maka supremum Fs, di mana S elemen X ditambah supremum Gx, sorry maaf ini Gs, ini harusnya Gs, S elemen X adalah batas atas dari Fs ditambah Gs, di mana S elemen X. Karena supremum itu harus mempunyai paling sedikit satu batas atas, maka bisa dikatakan bahwa supremum Fs ditambah Gs, S elemen X kurang dari sama dengan supremum Fx, di mana S elemen X ditambah supremum Gx, S elemen X. Dengan memakai logika yang sama, maka bisa kita cari infimumnya. Sekarang itu kan untuk setiap X elemen X, Fx lebih dari sama dengan infimum Fs, di mana S elemen X dan Gx lebih dari sama dengan infimum Gs, di mana S elemen X. Jika kembali kita tambahkan, Fx ditambah Gx lebih dari sama dengan infimum Fs, S elemen X ditambah infimum Gx, maaf ini saya kayak salah nih Bu. Ini lagi-lagi Gs. Maka infimum Fs, X elemen X ditambah infimum Gs, S elemen X adalah batas bawah dari Fs ditambah Gs, S elemen X. Dengan alasan yang sama bahwa infimum itu harus mempunyai paling sedikit satu batas bawah. Maka bisa dikatakan infimum Fs, S elemen X ditambah infimum G. Maaf Bu, ini Gs lagi Bu. Gs, S elemen X kurang dari sama dengan infimum Fx, S elemen X ditambah infimum Gx, S elemen X. Begitu Bu. Oke, mungkin saya bahas yang kedua aja ya, coba. Yang untuk setiap X anggota X, Fx lebih besar sama dengan infimum. Oke, itu betul. Kemudian ganti Gs lebih besar sama dengan infimum ya. Infimum dari Gs di mana S adalah anggota S. Jika saya tambahkan, maka yang bawah itu juga tambahkan, gitu ya. Nah, sehingga infimum ini ditambah infimum ini adalah batas bawah dari itu pakai himpunan itu kalau mau ini ya. Di sini tuh harus ada himpunan di sini. Iya, maaf Bu. Ya. Kok di saya nggak tahu ini apa ini buat apa? Infimum dari Fs ini kan batas bawah ya. Ini batas bawah dari ini. Benar nggak? Iya Bu. Ya. Jadi kalau dia batas bawah, maka infimum dari ini itu batas bawah terkecil kan? Batas bawah terbesar. Ya. Iya Bu. Ya.
Jadi infimum dari Fs ditambah Gs, di mana S anggota X, ini adalah batas bawah terbesar. Nah, kalau ini batas bawah, yang ini batas bawah, maka posisi batas bawahnya pasti kurang dari infimum Fs. Ini bukannya sama aja ya, Bu ya? Ini dengan ini bedanya apa? Kan bukannya sama aja. Yang satu kan infimum Fs, di mana S-nya anggota X. Yang di sini infimum Fx, di mana S-nya anggota X. Ini nggak ada S sama sekali, apa maksudnya nih? Dari sini kalau saya mau menyimpulkan ya, infimum dari Fs S anggota X ditambah dengan infimum Gs, di mana S anggota X itu kurang dari infimum dari Fs ditambah Gs, di mana S-nya anggota S. Gitu. Kesimpulannya itu. Oke, coba kita lihat, saya stop, mungkin kita lihat soalnya saja ya. Di nomor 8, sorry. Ini kan kurang dari ini. Kenapa kok jawabannya jadi ini? Saya nggak tahu. Yang mau ditunjukkan kan infimum ini ditambah infimum ini kurang dari infimum dari F plus G-nya dijumlah di sini. Ini kan masing-masing nih. Infimum F sendiri, infimum G sendiri. Kalau ini infimum dari F tambah G. Ya. Harusnya kesimpulannya ini. Bukan yang ini. Ya. Yang ini kesimpulannya nih salah nih. Yang ini salah, harusnya ke sini. Ini kan batas bawah. Yang ini batas bawah terbesar. Berarti batas bawah itu pasti kurang dari batas bawah terbesar, kan gitu. Yang ini batas bawah. Yang ini batas bawah terbesar. Itu ya. Yang ini salahin yang terakhir nih. Nah, demikian juga dengan yang supremum. Ya. Supremum, kalau supremum udah benar nih, sorry. Supremumnya udah oke. Jadi supremum ini kurang dari yang ini tadi harus ada himpunan. Nah, ini nggak ada keterangan nih. Ini keterangannya itu adalah karena supremum adalah batas atas terkecil, maka yang ini pasti kurang dari batas atas yang lain. Ini kan batas atas nih. Yang ini tadi, yang penjumlahan tadi kan batas atas. Nah, yang supremumnya pasti kurang dari batas atas yang lain. Ini nanti di ini nih. Ya. Gitu Bu Rina. Ada yang lain yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Tentang nomor 8? Tidak ada? Ibu, mohon maaf saya mau tanya. Untuk yang 1A tadi, saya kan nulisnya supremum Fs ditambah Gs ya Bu, S elemen X.
Nah, di tulisan awal saya tadi kan kurang dari sama dengan superumum fx. Tapi kan tadi Ibu, maaf Ibu bilang betul ya. Bukannya harusnya saya salah ya, Bu. Yang mana, Bu? Yang 1A, Bu, kesimpulan 1A. 1A Harusnya benar. kurang dari sama dengannya S, superumum ini S, fx S. ya, Bu. Ini S tetap S. S ya, tetap S. Iya, baik. Ini S tetap S. Tetap S ya. Yang ini salahnya lebih fatal nih. Karena di sini infimumnya dari ini tambah ini. Nah, gini kan. F plus G-nya di dalam. Itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Silakan yang berikutnya nomor berapa? Nomor 11 ya. Ibu nomor 8 ada pertanyaan lanjutan ya Bu? Oke. Give an example to show that each of the inequalities can be either or strict. Bisa sama, bisa strict. Bisa strict kurang. Siapa yang bisa memberikan contoh yang strict kurang dan yang strict kurang dan bisa sama? Ini kan dari tanda kurang sama dengan itu kan bisa kurang, bisa sama. Di sini suruh memberikan contoh, mana contoh yang menghasilkan ini sama, mana yang menghasilkan kurang, benar-benar kurang. Saya boleh mencoba Ibu? Boleh, silakan. Langsung di Google Jamboard-nya saja, Bu. Ya, baik Bu. Sini. Kan di halaman 3. Apakah sudah terlihat Ibu? Ini belum ini. Nah, saya sudah share screen. Oh, Anda share screen. Ini saya tutup dulu. Oh, Soalnya saya share screen kan. Oke. Oh, harusnya saya langsung nulis di Google Jamboard-nya Ibu yang share screen. Iya. Gitu ya, Bu. Nggak Ya, usah share screen, nggak apa-apa. Ya. It's okay. Nggak apa-apa. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah.
Dilanjutkan ke halaman berikutnya atau sudah cukup terlihat, Ibu? Dijelaskan saja di situ. Dijelaskan ya, Bu. Baik, untuk yang sama dengan, saya mengambil selang tutup 02 dengan fx-nya 2x dan gx-nya 3x. Maka dari sini dapat terlihat infimum dari fx adalah 0, supremum dari fx adalah 4. Infimum dari gx adalah 0, supremum dari gx adalah 6. Kemudian infimum fx ditambah dengan infimum gx berarti 0 ditambah 0, di sini hasilnya 0, itu akan sama dengan infimum dari fx ditambah gx, karena fx ditambah gx-nya adalah 5x. Mungkin saya tambahkan di sini ya, fx tambah gx sama dengan 5x, hasilnya 0 juga, jadi berlaku sama dengan. Pada supremumnya juga demikian, supremum fx ditambah gx berarti supremum dari 5x berarti 10, itu sama dengan supremum fx yaitu 4 ditambah dengan supremum gx yaitu 6. Jadi 10 sama dengan 4 ditambah 6. Nah, untuk yang kurang dari, saya mengambil selang tutup min 2, 1 dengan fx-nya sama dengan x dan gx-nya sama dengan min 2x. Dari sini kita dapatkan fx ditambah gx dulu. Mungkin saya tuliskan di sini saja ya Bapak Ibu. Fx tambah gx itu sama dengan minus x. Maka infimum dari fx adalah min 2, supremumnya adalah 1. Sedangkan pada gx, infimumnya adalah min 2, supremumnya adalah 4. Kemudian pada fx plus gx, infimumnya adalah min 1, supremumnya adalah 2. Nah, ketika ditambahkan infimum fx ditambah dengan infimum gx, maka saya memperoleh bilangan min 4. Min 4 tersebut kurang dari 2, yaitu infimum, kurang dari min 1 ya. Min 4 kurang dari min 1, karena dapat dari sini tadi. Kemudian untuk supremumnya, supremum fx tambah gx tadi saya memperoleh 2, itu kurang dari 1 tambah 4, yaitu 5. Demikian dulu kita. Iya, terima kasih Bu Nur. Ya, bagus. Ya, jadi sebenarnya intinya apa sih? Supremum dari yang di sini, bedanya secara prinsip bedanya apa antara ini? Bisa Saya stop share? Baik. Boleh. Oke, udah terlihat? Tidak. Nah, kalau dari sini tadi antara ini, jadi supremum dari fx, di mana x anggota x, mana? Kemudian supremum dari gx, di mana x-nya anggota x, dengan supremum dari fx ditambah gx, di mana x-nya anggota x. Ya. Nah, ini mungkin supremumnya dicapai pada saat x-nya sama dengan C1 gitu ya. Ini dicapai pada saat x sama dengan C2. Nah, kalau ininya sama, maka ini nanti akan sama dengan ini. Kalau C1 sama dengan C2. Ya. Kalau supremum, ini kalau saya gambarkan ini F, ini Fx gitu ya. Ini adalah FD-nya. Kalau saya pakai D-nya yang ini D, maka FD-nya itu yang ini. Ya, ini adalah FD. Nah, supremumnya dicapai pada saat mana? Pada saat titik ini kan? Ini kan supremumnya. Supremumnya dicapai pada saat C1. Nah, kalau misalkan saya ngambil
fungsi yang lain supremumnya berada pada nilai yang sama, ini di C1, maka nanti antara ini dengan ini akan menghasilkan sesuatu yang sama. Ya. Nah, makanya tadi Bu Puji memberikan contoh dua-duanya yang dia monoton naik. Jadi maksimumnya ada di sini. Nilai supremumnya. Nah, contoh yang berikutnya tadi digunakan yang satunya naik, yang satunya turun, gitu ya. Kalau di sini dia mencapai supremumnya di sini, kalau di sini mencapai supremumnya malah di sini. Jadi nilainya nggak sama ini. Ini C2-nya di sini, ini C1-nya di sini. Ya. Ini kalau C1 sama dengan C2. Kalau di sini ini kan titik, karena dijumlah dulu ya. Dijumlah dulu baru ditentukan nilai supremumnya. Maka ini dijumlah dulu nih, dijumlah dulu. Nah, ini kan menghasilkan grafik yang katakanlah grafiknya ternyata begini. Nah, ketika dijumlah grafiknya begini. Maka yang akan kita tentukan adalah nilai supremum dan infimum dari grafik ini. Kalau ini kan masing-masing nih. Ini ambil supremumnya, ini ambil supremumnya. Ternyata nilai supremumnya di sini. Ini kan nggak akan dijumlah karena yang dijumlah C1 ini dengan ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya soal nomor 11. Siapa yang mau menjelaskan soal nomor 11? Nomor 11. Coba perhatikan nomor 11. Di sini fx itu adalah supremum dari h x, y, di mana y-nya anggota y. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak cukup familiar dengan simbol ini, mungkin Bapak Ibu bisa ngambil contoh fungsinya, katakanlah hx-nya itu x plus y gitu ya. Hx-nya diambil atau biar beda x ditambah 2y. X ditambah 2Y. Nah, di sini kalau saya ambil fx, Ibu belum share screen ya? Oh, belum share screen ya. Bentar ya Bu, sorry. Halo siang. Dari mana Ibu? Iya, tentang? Tentang apa Bu? Sorry. Tentang? Oh, iya. Iya nih Bu, sorry ya, aku tuh soalnya aku ada beberapa. Kalau misalkan saya beli buku referensi dari luar itu diakomodir nggak Mbak? Bisa beli di situ kan?
Sorry ya. Oke. Udah ini ya. Nah, ini katakanlah saya belum share screen ya. Saya share Google Jamboardnya aja. Sudah terlihat? Ini ada F itu dari X cross Y ya, R gitu ya. Di situ pakai H ya. Bentar ya. Di sini ada Fx itu adalah supremum dari H X, Y di mana Y-nya anggota Y. Nah, saya ambil contoh saja. Misalkan H X, Y sama dengan X kuadrat plus 2X gitu ya. Atau minus lah. Biar kelihatan nanti bedanya. Ya. Nah, sekarang ini X-nya itu saya ambil interval 0, Y-nya saya ambil interval 1, 3. Kalau saya gambar di sini, 01 di sini, 01, 1, 3. Gitu ya. Nah, yang ini kan fx. X-nya bergerak dari sini, di sini. Berarti dari sini saya akan punya F0. Ini adalah supremum dari H 0, I. Di mana Y-nya anggota Y. Ya. H0 berarti ini 0 ya. 0 min ini 2Y. Min 2Y. Di mana Y-nya anggota Y. Nah, kalau Y-nya saya masukkan ke sini, berarti supremumnya yang mana? Supremumnya adalah min 2. Benar nggak? Kalau saya input ke sini, ini min 2Y, Y-nya dari 1 sampai 3, maka yang paling besar nilainya adalah min 2. Nah, ini kita akan cari ini, ada F0, dari sini kita punya F0, F setengah, gitu ya, F1, dan seterusnya. Nah, di soal di sini, nah, kita akan membuktikan bahwa supermum dari GY itu kurang dari infimum dari Fx. Ya. Ini nih. Saya gambarkan di sini aja. Pada saat X0 saya punya ini. Nilai-nilai yang di sini dicari yang supremum, ya. Ini masing-masing dicari yang supremumnya. Yang tinggi, yang paling besar dicari nih. Di garis ini. Dari yang besar-besar ini nanti dicari yang
ada yang dicari yang besar, ada yang dicari yang kecil. Ya. Kalau di sini dicari yang paling kecil. Ya enggak? Dicari dari infimum dari fx. Dari yang besar-besar tadi diambil yang paling kecil. Ya. Kalau yang G itu kan infimum. Ya. Dari yang nilai X-nya tertentu, nilai Y-nya tertentu, diambil yang infimum. Kemudian dari infimum tadi dicari yang supremum. Ternyata supremum dari infimum itu kurang dari infimum dari supremum. Ya. Ini seperti gini. Saya mau mengadakan ini apa? Ini ada beberapa RT katakanlah gitu ya, beberapa RT. Di beberapa RT itu, misalkan perolehan suara yang paling tinggi adalah, bukan yang paling tinggi ya. Misalkan ada pemilihan kepala desa gitu ya, pemilihan kepala desa dari RW 1, RW 2, RW 3, RW 4. Kita mau lihat perolehan si A di RW 1, perolehan si A di RW 2, perolehan si A di RW 3. Ya. Atau yang paling tinggi lah, yang paling tinggi di A, di B, di RW 1, di RW 2, di RW 3, di RW 4. Mungkin di RW 1 ini yang paling tinggi nilainya sekian. Ya. Nilainya sekian. Yang memilih sekian. Di RW 2 yang memilih sekian, paling tinggi. Nah, dari yang paling tinggi tadi diambil yang paling kecil nilainya. Sekarang bandingkan yang satu, diambil yang paling kecil diambil, kemudian diambil yang paling besar. Nah, dari kecil-kecil tadi diambil yang paling besar, nilainya itu lebih rendah dibanding kita mengambil infimum dari yang besar-besar tadi. Bisa ngebayangin nggak? Bisa membayangkan nggak? Ini lebih bagus kalau Anda pakai ini ya, pakai permukaan. Ini kan fungsi dua variabel kan. Fungsi dua variabel pakai permukaan. Katakanlah saya pakai ini. Ini katakanlah permukaannya begini. Ya. Nah, ini permukaannya bisa ya. Yang pertama dari sini ini diambil yang dari masing-masing garis ini diambil yang supremum nih. Supremumnya dulu. Ya. Ternyata supremumnya, nah, ini bisa aja supremumnya di sini. Ya. Supremum. Dari supremum tadi diambil yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil di sini. Nah, sekarang gini kan. Nah, ini kan diambil infimumnya. Infimumnya ternyata ini. Mungkin infimumnya di sini, tapi ini infimumnya mungkin infimumnya ada di sini. Ya, bukan di sini. Nah, dari infimum tadi diambil yang paling besar, ternyata yang paling besar di sini. Ya. Jadi ini jauh lebih besar dibanding yang ini. Oke, nanti ini kembali ya. Dilihat kembali untuk soal nomor 11 dan nomor 12. Silakan dicermati kembali. Kita akan bahas lagi
minggu depan. Ini pertemuan keberapa ya Bapak Ibu ya, maaf. Pertemuan ke-7. Pertemuan Ibu, keberapa? tidak salah. Ketujuh, Ibu. Ke-7, Ibu. Kalau ke-7 berarti minggu depan kita ujian dong. Minggu depan ujian ya? Tahu. Baik, Bu. Materinya sampai sini, sampai aplikasi Supermom. Boleh tahu nanti kira-kira UTS-nya akan seperti apa, Ibu? UTS-nya ya materinya sesuai dengan materi yang inilah. Sampai ini dari mulai yang kemarin kita bahas, yang pertama kita bahas apa kemarin? Ada himpunan ya. Himpunan. Kemudian ada fungsi kalau nggak salah. Ya, kemudian ada Supermom, Infimom, interval kalau nggak salah saya juga bahas interval Supermom, Infimom. Ya nggak akan jauh beda dengan soal-soal seperti ini ya yang kita bahas tadi. Oke, baik Bapak Ibu, sampai minggu depan ujian ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Nur besok ajarin saya ya Bu Nur. Ya Bu Nur, ajarin Bu Nur. Bu Nur boleh liatin kita nggak? Bu Nur. Saya ketemu Bu Nur. Sebenarnya yang tadi yang terakhir tuh saya nggak nangkep sama sekali. Yang udah yang terakhir tadi. Apalagi saya. Enggak, Iya nggak apa-apa. Bu Nur aja nggak paham apalagi saya Bu. Mas Baginda PJ-nya beda nih. Ada saya cuma PJ doang Bu. Cuma ngamanin absen buat kita semua Bu. Tesnya berarti tertulis ya atau lisan? Kayaknya esai ya mungkin ya Bu ya. Yang penting tertulis aja udah nggak apa-apa Bu. Jangan lisan. Oh iya ya, yang katanya yang kalau lisan bisa mati saya Bu. Yang katanya tahun lalu lisan, tapi kalau 27 orang kayaknya nggak lisan ya Bu ya. Iya, tertulis lah semoga ya. Semoga ya Bu. Kalau tertulis kita bisa share di grup. Iya. Ya udah. Berarti udah ada 2 yang bilang UTS, yang lain belum ya Mas Baginda ya? Iya, belum. OBP sama Ini, analisis Andrew. real. Kita tinggal tunggu ini yang sore ini nih Pak aljabar abstrak Pak Yudi ya. Iya Pak Yudi. Ya. Udah kita istirahat dulu Ya. Bapak Ibu. Iya. 5 menit ya. Ya. Oke, baik terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.